Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 6, dimulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 42. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca, mari kita ikuti bersama. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan ini, atas nama seluruh para haladu gereja kita, sampailah salam rindu, salam kasih kami kepada kita semua. Horas madi kita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mengajarkan firman Allah supaya orang banyak dan juga murid-muridnya dapat dengan mudah mengerti, Tuhan Yesus memakai beberapa metode-metode. Salah satu cara metode yang dipakai adalah bercerita melalui perumpamaan. Kemudian para pendengarnya akan mudah menangkap, mudah mengerti, dan akhirnya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam nas ini. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Yang pertama, supaya kita benar-benar percaya, benar-benar yakin bahwa Tuhan Allah adalah pemaaf dan juga Maha Pengampun. Sukacita kita setelah mendengar nas ini, ternyata semua dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, akan selalu diampuni oleh Tuhan bila kita mau datang kepadanya. Sebab jika kita baca di Yohanes 3 ayat 17, di sana dikatakan, sebab kita punya Allah, Tuhan yang lebih suka mengampuni daripada menghukum. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memberikan satu patron, satu model yang harus kita ikuti, patron yang harus kita lakukan. Apa itu? Mari membangun jiwa yang mau mengampuni, jiwa sikap yang selalu mau memaafkan. Di khotbah di bukit di Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Memang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan situasi di tengah-tengah masyarakat sekarang, sepertinya jiwa yang mau mengampuni, sikap yang mau memaafkan sangat mahal harganya sekarang. Sangat jarang kita temui sekarang. Tapi kalau yang sifat untuk membuat ribut, sifat yang reaktif, cepat untuk membalas, hampir-hampir bisa kita lihat, bisa kita dengar di media-media yang tersedia sekarang. Kenapa terjadi tawuran? Kenapa terjadi perkelahian, kekerasan? Tentu karena sudah kehilangan, sudah tidak memiliki lagi sikap saling mengampuni dan saling memaafkan. Dan kalau saya melihat ini ternyata bukan hanya di tengah-tengah masyarakat secara umum, tapi di tengah-tengah gereja juga. Di tengah-tengah gereja juga. Mari kita lihat dulu gereja kita HKBP yang mayoritas jemaatnya adalah orang Batak. Gereja kita sekarang sudah berumur 159 tahun. Firman Tuhan itu sudah ditabur kepada orang Batak mulai 159 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang kita masih sering mendengar ucapan ketidakmampuan kita untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Kalau terjadi percekcokan, contohnya di tengah-tengah keluarga, berbeda pendapat yang berabang-adik, habe kita domando bakoni hau najonodo marsio sosa. Tapi masih ada yang mengatakan sampai mati aku tidak akan mau berdamai. Sahat tunamate dan uluau memaafkan ibadah. Los pajupang di tanurara pitahu. Hacitian rohaku dibaik. Apalagi kalau kita lihat sekarang dunia medsos. Hampir-hampir tidak ada lagi perbedaan status dan komentar, apakah dia seorang partohonan, apakah dia seorang jemaat biasa, hampir-hampir tidak ada perbedaannya sekarang. Apakah dia orang Kristen, apakah dia bukan orang Kristen. Sekarang di medsos saling menyerang, saling menghujat, saling menjatuhkan. Supaya ini jangan terjadi lagi, untuk itu perlu ada satu patron yang menjadi norma teologis kita dan juga norma etis yang harus kita jalankan. Kita harus menjadi orang pemaaf. Kita harus menjadi orang pengampun, karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kata kuncinya adalah, kalau saya menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dan menerima saya kembali, ini adalah kekuatan saya untuk mengampuni orang lain juga. Dan inilah yang mendorong saya selalu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga saya terbebas dari rasa benci, rasa sakit hati, dan apalagi dari dendam. Sekali lagi, setiap saat ketika saya mengetahui Allah mengampuni dosa-dosaku, maka ini akan membangun kemanusiaan kita untuk selalu memaafkan dan mengampuni. Tentu kita ingat di satu peristiwa di Perjanjian Baru, satu hari Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, okelah,
Saya mau memaafkan dan mengampuni. Tetapi harus berapa kali? Manusia kan ada batas kesabarannya. Apakah cukup 7 kali? Ulah didok si Petrus anggua dok Petrus ini adalah manusia yang sangat hebat, sebab dia mampu memaafkan sampai 7 kali. Padahal orang Indonesia katanya tidak sanggup sampai 7 kali. Tentu kita masih ingat ada lagu pop yang judulnya Jangan Sampai 3 Kali. Jadi kemampuan kita itu kalau menurut lagu ini memaafkan jangan sampai 3 kali. Lain lagi bagi orang Batak. Anggo halak Batak pitor di dokdok unang pa 2 hari. Suatu malapak unang pa 2 hari. Molosok rabas katanya. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan Petrus itu? Yesus menjawab di Matius 18 ayat 22 dikatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita harus terus-menerus mengampuni. Kita harus terus-menerus memaafkan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kalau kita menjadi orang yang pengampun, itulah jalan bagi kita untuk meniru Tuhan Yesus. Gade parasi roha mahamu, songon amamuna parasi rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita hari ini mencintai pendidikan supaya hidup kita memiliki nilai yang baik. Salah satu yang harus terus kita pelajari, yang mungkin tidak akan pernah kita tamatkan selama kita hidup, bagaimana supaya kita selalu harus menghindari beberapa hal. Untuk itulah jangan menghakimi, jangan mudah menghukum sesama kita. Satu pelajaran untuk mencintai pendidikan, agar kita tidak menghakimi orang lain. Tentu kita harus menerima pengajaran, kita harus menghidupi khotbah Yesus dan menjauhi apa yang dilarang dan dijangankan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan melanjutkan perumpamaannya. Dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini mau mengatakan bahwa seorang guru harus menyadari dirinya sebagai guru, selaku sumber pemberi pengajaran, pendidikan. Jangan pernah lupakan itu. Dan bagi para murid, murid menyadari dirinya sebagai murid untuk belajar, menerima pelajaran agar berpendidikan. Karena memang pendidikan adalah satu-satunya alat untuk menuntun, mengarahkan orang keluar dari kebodohan dan keterbelakangan. Dan inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia tidak hanya berkhotbah, dia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi dia juga mengajar. Onma nanidokna sitolu sadaihon, freezing, teaching, dan healing. Dan metode inilah dulu yang diterapkan oleh misionaris-misionaris yang datang ke tanah Batak. Di mana ada gereja HKBP, maka pasti di situ akan ada sekolah.
Dan memang hasilnya sudah kita rasakan sekarang. Orang Batak itu menjadi orang yang maju, menjadi orang yang sukses dan berpendidikan karena Injil itu difirmankan, dilayankan sejalan dengan pendidikan. Memang kamu kadongan molodido dang sumurung sisean sian guruna unang madi arti honon secara harafiah. Unang dilapati sian suhat-suhat pardagina. Karena memang setiap guru harus menghasilkan murid yang lebih baik dan yang lebih sukses dari dirinya sendiri. Ima molo prinsip suhat-suhat pardagina. Alai secara khusus molodidok dak sumurung sisean sian guruna nanai madok doon asa sahalak sisean tetap di bagasan seret dohon uduk niroha ikut do mardalan jalamangun hobar tupoda dohot sipaingot ni guruna ido ubay didok sahalak nabi jaksana. Seorang murid yang baik harus setia berjalan di belakang gurunya dan mengikuti jejak kaki gurunya. Jala sahala guru nadinggan totudo mangalehon poda, mangalehon sipaingot nasutong tu sisianna. Itulah yang dikatakan oleh seorang yang bijaksana. Dan memang barang siapa murid yang telah menamatkan pelajarannya, maka dia akan sama dengan gurunya. Seorang murid yang sudah tamat pelajarannya, maka dia akan menghidupi kehidupan yang dihidupi oleh gurunya. Dalam satu kesempatan, ketika Yesus mengajak para murid-muridnya, di Yohanes 5 ayat 19 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Dalam kerangka kehidupan yang seperti inilah, kita harus mencintai pendidikan untuk menghasilkan kehidupan yang bernilai baik dan bermutu. Dan itu hanya bisa kita temukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah satu-satunya guru yang agung yang mencurahkan hikmat-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang kembali mengingatkan kami akan besarnya kasih-Mu selalu kepada kami. Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah mengasihi kami sehingga kami memperoleh kekuatan untuk saling mengasihi dan juga saling mengampuni. Jauhkan dari kami sikap yang suka saling menghukum, karena menghukum adalah hak mutlak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami rindu memiliki kehidupan yang bernilai dan bermutu, dan kami tahu dan juga kami percaya semuanya itu hanya bisa kami miliki bila kami mau belajar dari Engkau, karena Engkaulah guru yang agung yang akan mencurahkan hikmat kepada kami yang mencintai didikan daripada-Mu. Ajarlah kami untuk meneladani apa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami, secara khusus menghindari diri kami dari hal-hal yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, juga dari perbuatan-perbuatan yang suka menuduh. Biarlah dengan tuntunan dari Roh Tuhan,
hidup kami penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami lebih bijaksana, supaya kami lebih berhikmat, khususnya dalam menerapkan perilaku hidup yang sesuai dengan protokol new normal sekarang. Jangan ada dari antara kami yang sembrono, anggap enteng, merasa dirinya kuat, supaya kami senantiasa dapat terhindar dari ancaman penyakit virus COVID-19 ini. Bapa yang maha baik, lindungi dan berkati setiap ibadah yang sudah dimulai di gereja-gereja pada saat ini. Demikian juga berkati ibadah yang masih berlangsung di rumah-rumah pada saat ini. Biarlah semua ibadah kami itu, apakah di gereja, apakah di rumah-rumah, semuanya itu semakin menyenangkan hati Tuhan dan menambah berkat-berkat yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kami. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan bangsa dan negara kami dari roh perpecahan dan juga dari sikap yang saling menyalahkan. Bapa yang maha baik, Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan pertolongan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.